Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijal. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat sore sahabat semua Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pada hari ini kita kembali, sore hari ini kita masih diberikan nafas, adalah bahwa kita masih diberikan hidup ya sahabat. Maka sesuai dengan pertanyaan Mas Surahman adalah kita harus senantiasa sadar kepada nafas ya. Tentang bagaimana kita menyadari adalah nafas ya, tanafas, anfas adalah nufus ya. Karena pada sore hari ini kita akan sedikit bicara tentang nafas ya sahabat. Betapa pentingnya sampai di dalam hikam ya, bahwa setiap nafas yang kita lewati adalah ada takdir Allah yang harus kita lewati ya. Inilah tentang pentingnya adalah bagaimana kita memahami tentang nafas ya. Oleh karena itulah maka jangan sampai nafas kita adalah tidak menyadari setiap helaan nafas itu adalah ada takdir Allah yang melewati diri kita ya. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tadi semua. Jadi tidak setiap nafas kau hembuskan kecuali padanya terdapat takdir yang dia berlakukan pada dirimu. Artinya bahwa kita dalam setiap helaan nafas ya, maka mengeluarkan dan memasukkan nafas adalah ada syirullah, ada nurullah dari semua ya. Maka nafas kita jangan sampai kita lupa ya. Maka lihat dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang Allah katakan adalah untuk apa kau gunakan nafasmu dari semua. Dan baginda Nabi adalah bersabda, man akhraja nafasin bigori ridikrillah fahual mayyit. Siapa yang keluar masuknya nafas tidak sadar pada nafas itu dari semua. Bahkan dalam keadaan sholat kita yang tidak sadar kepada nafas, berarti kita ini adalah sholat yang lalai dari semua ya. Bahkan di dalam sholat ma'rifat sahabat sesungguhnya adalah bagaimana adalah kita menggunakan menahan nafas, masuk nafas, tadi keluar nafas ya. Itulah sahabat yang dikisahkan oleh Imam Ghazali, sesungguhnya pada saat Lailatul Qadar adalah tadi semua adalah pada saat Lailatul Qadar adalah di mana berhentinya angin. Kata beliau adalah Lailatul Qadar pada saat ada cirinya adalah pada saat angin berhenti berhembus tadi semua ya. Angin berhenti berhembus, nah itulah pada saat disitulah maka dicirikan Lailatul Qadar terjadi pada saat angin sedang tidak berhembus tadi semua, padahal dalam aplikasinya itu tentang nafas kita. Imam Ghazali memberikan isyarat Lailatul Qadar ya, sebetulnya bukan hanya di bulan Ramadan saja sahabat Lailatul Qadar. Kapanpun pada saat kita lail itu adalah bisa lailatun, masalah waktu adalah ada qadar,
ada takdir Allah adalah pada saat kita sadar dengan nafas kita itu dah Lailatul Qadar kapanpun, bukan hanya Ramadan sebetulnya. Maka tentukan Lailatul Qadarmu, tidak usah menunggu di bulan Ramadan, kapanpun kamu adalah pertama lail dalam perlambang adalah perlambang malam ya, tapi Lailatun adalah perlambang waktu juga bisa. Di mana waktu adalah sadarnya diri adalah pada nafas itu ada sesungguhnya ada Lailatun di situ, adalah ada qadar. Maka dikatakan mamin nafasin tubdihi illa walahu qadarun ya. Tadi maka baginda Nabi bersabda man akhraja nafasin bi ghairi lidzikrillah fahuwal mayyit, tadi semua. Karena di situ adalah bagaimana cara merubah kesadaran kita adalah dengan nafas tadi. Merubah kesadaran tadi semua. Dari sadar dan tidak sadar itu adalah tergantung daripada sadar atau tidaknya nafas. Maka istilah nafas, sahabat, adalah udara yang keluar disebut nafas. Orang yang kembali pada Allah itu suka disebutkan adalah menghembus nafas yang terakhir. Karena nafas itu tentang nafas masuk dan nafas keluar. Nafas naik dan nafas turun. Maka disitulah sesungguhnya adalah ada amaliyah yang harus kita lakukan, adalah dengan menahan nafas, tadi semua gigi ditekuk ke atas, gigi dirapatkan, lidah ditekuk ke atas, kemudian tahanlah nafasmu, belajarlah mati di situ. Maka disitulah sebetulnya tidak usah kau mengatakan apapun dengan lisanmu, dengan lisan hatimu, adalah cukup menahan nafas, belajar mematikan diri. Itu yang disebut konsep baginda Nabi adalah al-mutu qabla antamutu. Tadi semua adalah belajar mati sejeroning urip, supaya urip sejeroning mati tadi semua. Maka sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan isyarat tentang hidup 2 kali, mati 2 kali. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Nah itulah, kamu pernah hidup, pernah mati, fa ahyakum dihidupkan, summa yumitukum maka kamu akan dimatikan, summa yuhyikum adalah akan dihidupkan kembali adalah untuk summa ilaihi turja'un. Jadi kalau supaya kita kembali pada Allah, summa ilaihi turja'un adalah harus summa yuhyikum. Tapi tidak mungkin summa yuhyikum kecuali kamu summa yumitukum. Tadi summa. Jadi mati itu untuk hidup. Maka baginda Nabi bersabda, innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian, innakum lantaro tidak akan bisa melihat Tuhan kalian ketika kalian mati. Tadi semua. Nah disinilah sahabat ada amaliyah yang boleh kalian lakukan setelah ba'da maghrib ataupun setelah lepas sholat subuh, adalah dengan menahan nafas, menekuk lidah ke atas, rapatkan, rasakan keluar nafas masuk, tadi semua ada lagi tarik, hu, ada tarikan nafas, adalah hu, tarik nafas adalah lewat hidung sebelah kanan, tahanlah oleh kalian di situ. Adalah untuk sadar nafas. Karena kalau kalian sudah sadar nafas, sadar pada hidup, sadar pada ruh, sadar pada hayat Allah, hudurlah Allah itu. Maka hu, tahan tadi. Nah pada saat nahan itu boleh kalau mau lagi belajar Allahu hakun tadi semua ya. Allahu hakun, Allahu hakun tadi semua ya. Allahu hakun, Allahu hakun, Allahu hakun. Pada saat nafas, tarik nafas, tahan. Buang lagi nafas, tarik nafas dari hidung, buang nafas dari hidung tadi. Gitu. Allah tadi semua. Supaya apa? Karena nanti kita akan menghembuskan nafas yang terakhir. Nafas yang terakhir harus dalam keadaan sadar. Maka itulah kenapa dalam kitab Daqaiqul Akhbar tentang manusia yang tidak rela menerima keluarnya ruh pada tubuhnya, karena dia tidak sadar nafasnya itu, dia keluar bukan dengan kesadaran. Maka disinilah konsep dalam Islam sahabat adalah al-mutu qabla antamutu, itu adalah baginda Nabi adalah mengajarkan kepada kita supaya kita keluar napas yang terakhir itu dalam keadaan sadar. Itu ya. Itulah disebut husnul khatimah. Maka kalian saksikan orang yang sedang sakaratil maut, lidahnya nekuk ke atas, ya tadi semua ya. Maka saat keluar nafas itu dalam keadaan ridho. Karena disitulah ada undangan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada ridho nafas keluar dari kita. Nah, kalau sudah Allah kamu ridho,
melatih setiap hari ridho, mengeluarkan nafas, menahan nafas, menghidupkan, mematikan, maka tidak boleh takut dengan mati, karena mati itu tidak ada. Mati itu khoak. Mati itu kata Abah juga. Hakikat diri kita ini adalah ruh. Ruh itulah hidup. Dan hidup itu tidak ada mati. Yang mati itu cangkangnya. Cangkangnya. Inilah yang akan nanti menerima dampak dalam kehidupan, sebagaimana kalian hari ini menerima dampak dari kehidupan, ada surga dan neraka untuk tubuh ini, adalah karena hidup pada saat keluar dulu adalah tidak sadar tadi semua, ya. Maka kita harus keluar dalam keadaan sadar. Kalau bisa, kita adalah yang mematikan diri kita. Itulah yang Allah ingatkan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Allah menyuruh, kalau seandainya aku ingin wajibkan, kata Allah. Allah mengatakan walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Itu maksudnya bunuhlah dirimu adalah belajarlah melepaskan dirimu sebelum napasmu yang terakhir keluar dari hidungmu. Maka sesungguhnya pada saat masukin air dalam wudhu itu bukan hanya masukin air sesungguhnya. Kita maka disunahkan adalah kalau yang berwudhu syariat adalah menutup hidung kiri, sedotlah air dari tangan ini. Itu. Hu masuk adalah syirullah, kemudian buanglah Allah tadi semua. Ya, tarik lagi nafas dari hidung kiri, hu tahan, buang tadi semua. Ya, itulah tentang nafas tadi semua. Jadi memasukkan air ke dalam hidung pada saat wudhu adalah sedang melatih kita tentang masuknya hu keluar Allah. Maka tadi pada saat waktu tertentu latihlah, sisakan waktu untuk kita belajar keluar masuk dengan penuh kesadaran. Maka inilah sekarang manusia kenapa sulit mendapatkan ilmu yang luas, kenapa rezekinya tidak luas, kenapa bahagianya tidak luas, karena tadi tidak sadar dengan nafas. Karena dia pikir nafas itu adalah sesuatu yang umum, padahal nafas itu adalah nufus, anfas, tanafas. Nafas itulah ruh. Jadi pada saat nafas itu disebut nafas pada saat keluar. Tapi sesungguhnya yang disebut nafas itulah yang disebut dengan apa namanya? Ruh tadi semua. Masuk ke dalam namanya ruh. Masuk lagi ke dalam namanya adalah apa namanya? Nur Muhammad tadi. Nurullah. Hayatnya Allah. Maka sesungguhnya kata Abah, kata baginda Nabi bahkan tadi katakan al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min zaril fana ila daril faqo. Tadi sesungguhnya yang disebutkan dengan apa namanya? Al-mu'min. Nah, al-mu'min itulah nafas, al-mu'min. Jadi pada saat baginda Nabi bersabda al-mu'minuna la yamutuna, tidak akan mati. Jadi ruh itu yang ditiupkan oleh Allah, masa Allah mati? Nggak ada mati itu sahabat. Ya. Maka di sini kalian harus mulai menyadari, memahami tentang nafas ini. Tidak ada mati itu. Jangan takut mati. Maka rindukanlah mati dari semua. Karena hanya orang yang bisa mati dalam hidup itulah yang bisa hidup dari semua. Ya. Karena hakikat Allah kembali wa inna ilahi roji'un itu kembali kepada Sang Maha Hidup yang tidak pernah mati dari semua. Kembali kepada yang bako dari semua. La yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril bako. Kita pergi dari negeri yang fana menuju kepada negeri yang bako, yang kekal bersama Tuhan. Itulah yang apa namanya, yang harus senantiasa sadar kita pada nafas. Maka tahanlah dalam hati Allahu hakun, Allahu hakun, Allahu hakun, Allahu hakun dalam hati ya. Pejamkan mata, tahan nafas, dalam hati katakan Allahu hakun, Allahu hakun. Dialah yang hak. Pada hidup itulah Allah al-haq sesungguhnya. Maka pada saat nanti ruh kalian satu saat akan keluar ruh. Maka ruh pada saat keluar itu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nikmat. Kenapa? Karena dia sadar sepenuh-penuhnya tentang dia hanya keluar masuk saja. Kalau sekarang kita adalah keluar masuk dari semua. Keluar masuk dari semua. Kalau sekarang. Ya, tadi semua. Maka kenapa di dalam thariqat dilatih dengan dzikir khofi itu adalah apa namanya? Dengan tawajuh. Tawajuh itu adalah untuk belajar kita mengeluarkan dan mengeluarkan nafas tadi semua. Nah, maka itulah yang katakan Nasya'atullah dari katakan adalah mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun fi kayyumdihi. Sesungguhnya tiadalah setiap napas kau hembuskan kecuali padanya terdapat takdir Allah yang harus kita rasakan tadi semua ya.
Maka setiap hari itu adalah dalam kehidupan kita sejak ruh ditiupkan, sahabat, memori kita akan hitung berdasarkan putaran napas, keluar masuk nafas. Itulah ada bahasa husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Apakah ruh pada saat keluar atau bahasanya nafas? Jadi ruh itulah nafas tadi semua. Maka kenapa suka diuji adalah manusia yang nafas yang pada saat mati itu adalah dengan menempelkan jari di hidung, ya. Kata dokter, oh dia sudah menghembuskan nafas terakhir. Berarti itulah ruh. Nah sekarang ruh itu hanya keluar masuk kayak ingus tadi semua. Masuk ke dalam, keluar lagi. Masuk ke dalam, keluar lagi. Tapi nanti keluar, nggak balik lagi tadi semua. Ya. Bahkan tadi semua, ya. Inilah yang harus difahami oleh kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un adalah senantiasa sadar kepada nafas yang keluar masuk dari tubuh kita tadi semua. Ya. Nah itulah dikir sesungguhnya. Jadi kalau kalian hanya dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, tapi nggak sadar pada nafas, apa yang kau lakukan itu tadi semua. Nah usah kau menyebutkan itu pun kalau sadar pada nafas, karena nafas itu adalah ruh, ruh itu adalah hayat, hayat itu adalah Allah. Berarti pada saat sadar nafas pun kau dikir sebenarnya. Itulah dikir yang sebenarnya zikir tadi semua. Ya, yang kata pengarsa Abah guru saya adalah dikir yang sudah rasa, bukan tiada suara dan tiada huruf, tiada isyarat, tiada tanda. Itulah dikir yang sebenarnya dikir. Ya, kalau masih dikir masih dalam keadaan tadi. Ya, maka itulah juga berarti yang disebutkan napas sadar adalah yang sholatul wusta, sadar kepada hidup itulah sholatul wusta. Nanti sadar kepada rasa itulah sholatul daim tadi semua. Maka sesungguhnya setiap waktu itu adalah kita sholat. Sadar pada nafas berarti semua waktu adalah sholat. Semua, ya. Jadi kalau sholat maktubah hanya ditentukan duhur, asar, maghrib, isya, subuh dari semua. Tapi kalau sadar pada nafas, setiap waktu adalah sholat. Maka tadi aqoma yuqimu iqomatan itu bimana muta'adi itu adalah karena pada dasarnya yang disebut sholat adalah as-sholat. Ada disebut mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya. Mi'raj, ma'arij, naiknya si mukmin. Apa itu si mukmin? Ruh kita. Ruh kita kemana? Kembali kepada sang napas, sang Allah. Nah Tuhannya itulah yang meliputi segalanya di alam. Yang pada kita inna robbaka atau binas. Yang di luar kita pun inna robbaka atau binas. Tadi semua. Makanya pada saat kita tidur, sahabat, jiwa kita keluar, tapi adalah hidup, ruh, dan nur insan, nur Muhammad dan nurullah standby tadi semua. Melayani kita. Nah, disitulah kita sedang dilatih oleh Tuhan. Hei manusia, sesungguhnya pada saat kamu tidur, kamu sudah lupa usahamu, lupa kamu laki-laki, lupa kamu perempuan, lupa kamu punya hutang, lupa. Bahkan disitulah kalian pasrah. Nah itulah sesungguhnya Tuhan sedang menyadarkan kita. Lepaskan kemelekatanmu sehingga pada saat kamu tidur itu pistol dijidat sekalipun kalian tidak akan takut. Walaupun dijidat sekalipun. Kenapa sekarang hidup penuh banyak takut? Karena kita dalam narik napas tidak dalam takut nggak punya uang, takut tidak bisa lunasi hutang, takut tidak ini, takut itu, takut hidup, takut mati. Nah inilah. Karena kita dalam keadaan tidak sadar. Padahal Tuhan sedang mengajarkan kita lewat proses tidur itulah. Kalian tidak takut dengan apapun pada saat tidur. Betapa nyamannya kalian. Hilanglah segala persoalan hidup kalian pada saat tidur itu. Tuhan sedang mengajarkan kita lewat tidur. Tidur itulah yang disebut kematian kecil. Maka itulah baginda Nabi mengajarkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itulah sesungguhnya adalah yang diajarkan Tuhan. Hei insan, kalian itu tidak ada. Adapun ada di dunia ini hanyalah merupakan mataul gurur dari semua. Untuk engkau belajar melihat af'al Allah pada tubuhmu lewat sholat-sholat syariat, lewat amaliyah syariat, lewat dzikir syariat, supaya kamu sadar sepenuhnya adanya sang hidup yang meliputi dirimu tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka engkau hanya untuk menyaksikan af'al Allah pada tubuhmu, engkau menyaksikan asma Allah pada hatimu, engkau ingin menyaksikan Allah pada sifat Allah pada ruhmu, dan engkau ingin menyaksikan wujud Allah, rasa Allah pada rasamu.
Setiap hari kita bertemu dengan Allah, tapi kita nggak sadar. Setiap hari kita bersama Allah, kita tidak sadar. Setiap hari kita melihat Allah, tapi kita nggak sadar. Setiap hari kita melihat Allah. Pada apa? Pada segala apa yang ada. Dan ada itulah wujud. Segala yang wujud itulah. Tadi segala yang maujud adalah wujudnya Allah. Tadi semuanya. Maka dikatakan al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama ana rohu dhuhurul haqqi fihi. Alam ini seluruhnya adalah mati. Tidak ada. Tidak ada. Termasuk kita. Maka Allah ajarkan ketidakadaan kita dalam keadaan tidur. Maka itulah kalian hilang lagi tidur. Kenapa? Dikeluarkan jiwa kita. Maka kenapa kita bisa bermimpi? Itulah ruh insan adalah nur insan sedang jalan-jalan. Jiwa kita pada saat tidur adalah dilepaskan. Maka jalan-jalan kita. Bisa melihat, bisa ketemu orang, bisa bertemu orang-orang tua kita dulu, bisa lari ke masa depan, bisa lari ke masa belakang. Itulah kita diajarkan pada saat tidur untuk ikhlas menerima kenyataan bahwa kita ini adalah secara hakikat adalah tidak ada. Maka al-kaunu kullu zulmatun wa innama ana rohu dhuhurul haqqi fihi. Maka segalanya adalah kematian, segalanya tidak ada, dan yang meneranginya hanyalah penampakan Dia. Dialah yang nampak sesungguhnya. Dialah yang terang dari segala yang terang. Dialah yang ada dari segala yang ada. Dialah yang hidup dari segala yang hidup. Dialah yang wujud dari segala yang maujud, dari semua. Ya. Maka tiap hari kalian menyaksikan Tuhan, tiap hari kalian hidup bersama Tuhan, tiap hari bernapas bernama Tuhan. Itulah nafas, anfas, tanafas, nufus. Nah, itulah yang STS. Sadari itu, maka kalian setelah sadari itu, maka kalian akan tenang. Setelah tenang, akan muncul senang. Dan orang yang sudah sadar, yang sudah tenang, akan diundang, akan diajak kepada kebahagiaan Tuhan. Masuklah ke dalam Tuhanmu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Hei jiwa-jiwa yang sudah tenang. Jiwa-jiwa yang sudah tidak lagi digonjang-ganjing dengan merasa wujud palsunya. Tadi bahwa wamal hayatud dunya laibun. Sesungguhnya yang sudah menyadari semua ini hanyalah laibah, hanyalah laibah dan walahun dan laha. Sesungguhnya hanya untuk apa yang kita saksikan di alam ini secara apapun hanya untuk melihat afalnya, asmanya, sifatnya, dan zatnya. Maka saksikan Dia pada segala apa yang wujud tadi semua, dan rasakan Dia kepada segala apa yang kalian rasakan. Tiap hari kita diajarkan, nasi ada sambal ada rasanya, cabai ada pedesnya, garam ada asinnya, gula ada manisnya, kopi ada pahitnya. Itulah kata Dia, itulah aku, rasa. Kau sudah bersama dengan aku, cuma kamu tuh kalau nggak sama Dia nggak ada rasa. Bahkan maaf, berhubungan badanmu dengan istri nggak ada rasa kalau nggak ada Dia. Sesungguhnya inilah yang sedang kita ajarkan tiap hari. Tiap hari pada saat kalian bertemu dengan rasa, lewat rokok kah, lewat kopi kah, lewat susu kah, lewat istri kah, lewat nasi kah, lewat sambal kah. Rasa dohir ada rasa batin, rasa nyaman, rasa tenang, rasa damai, rasa atau pada kulit, rasa dingin, rasa panas, rasa gatal, semuanya Dia. Gatal itu ada karena kamu hidup. Dingin itu ada karena kamu hidup. Panas itu terasa karena kamu hidup. Dan hiduplah Allah dari semua. Coba. Itulah konsep Abah STS sadar, sadari hidup dengan napas dari semua. Itulah makanya. Naik turun napas sirullah, keluar masuk napas adalah apa namanya nurullah dari semua. Sementara ruhmu adalah nur sifatullah, tubuhmu nur af'al Allah. Tubuh dan ruhmu nur Muhammad sallallahu. Berarti kalian sudah ngerti tentang bagaimana bernafas tadi semua. Nah, setelah ngerti bahwa sesungguhnya hidup itu nafas, Tuhan itu tiap hari, maka kata Nabi Muhammad, innakum satarawna rabbakum ayyana, sesungguhnya kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas tadi semua, ya. Bahkan bisa merasakan Tuhan kalian dengan jelas tadi tiap hari. Cuma tadi karena kita tidak sensitif, nafas itu dianggap nafas saja begitu tadi semua. Tadi seenaknya begitu nafas itu keluar dari jasad nanti. Nah, padahal
pada saat kalian sudah sadar pada nafas, nafas itu adalah ruh, ruh itu adalah Nur Muhammad, Nur Muhammad itu Nurullah, Nurullah itu adalah hayat, hayat itu adalah hidup, dan hidup itulah Allah. Hidup itu satu, tempat hidup yang banyak. Kalian sadari itu, hidup yang satu itu. Tadi semua ya. Maka kalau kalian sudah sadar nafas, sesungguhnya segalanya, tadi ada tadi, mamin nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika. Barulah kalian akan bersama dengan pemilik nafas itu. Maka takdir itu adalah tergantung daripada seberapa kenal kalian kepada yang punya nafas. Tadi semua ya. Husnul atau su'ul khotimah itu tergantung nafas. Maka itulah sahabat dalam ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki, pulanglah pada Tuhanmu. Ila rabbiki radiyatan, kamu udah ridho. Maka tadi kata Abah, supaya disambut dengan dia dari sekarang, ridholah kepada kematian. Rindukanlah kematian. Ya. Kematian itu bukan berarti mati, sahabat. Disinilah justru kalian supaya hidup, supaya sadar. Karena tadi kata Allah dalam hadis qudsi, innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan tidak akan bisa melihat Tuhan kalian. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa menyadari kehadiran Tuhan kalian hatta tamutu, sampai kalian adalah mati. Tadi kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum. Insyaallah kalau kamu summa yumitukum akan summa yuhyikum, dan setelah summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Baru diundang sama dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang sudah ridho. Kalau guru saya dulu, al istidadu lil mauti qabla nuzuliha, kalian sudah istidlal. Al istidlalu lil mauti, kepada mati, atau al inabatu ila daril khulud, al inabah, kembalikan jasadmu untuk melihat afalnya lewat jasadmu, kembalikan asmanya lewat hatimu, kembalikan sifatnya lewat ruhmu, kembalikan rahasianya adalah lewat zatnya, lewat rasamu. Kembalikan adalah afalnya lewat syariatmu. Kembalikan adalah asmanya lewat torikotmu. Kembalikan adalah hakikatnya lewat sifatnya lewat hakikatmu, dan kembalikan ma'rifatnya lewat rasamu. Tadi semua ya. Semua baju kembalikan kepada kain, kain kembalikan pada benang, benang kembalikan pada kapas, kapas kembalikan pada kosong. Tadi semua ya. Kembalilah kita. Setelah kamu kosong, kamu akan diurus oleh dia. Itulah tawakal. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kata dia, radiyata mardiyah. Sekarang kamu sudah ridho, aku akan meridhoimu. Radiyata mardiyah. Baru kata dia, fadkhuli fi ibadi, jadilah hambaku. Jadilah nun yang sudah naik, yang tadinya titik ba, sekarang sudah pindah jadi nun. Jadi, kalau tidak naik ke atas, maka dia akan jadi Kan'an. Kan'an itu celaka karena dia tadi adalah, kata Ibnu Arabi adalah, ba itu adalah seumpama perahu. Tadi semua. Maka, setelah kalian sampai di pada titik ba itu, titik yang di bawah ba itu, kalian masih akan ada beban tadi semua, karena kalian memikul beban seluruh isi alam ini. Walaupun udah sampai pada titik ba, maka itulah kalau seandainya Kan'an celaka, sesungguhnya karena dia tidak mau naik kepada kapalnya Nabi Nuh. Itulah ba itu seumpama perahu Nabi Nuh, dan titik ba itu adalah seumpama adalah hakikat daripada samudra kehidupan. Hiduplah yang memikul semua perahu itu. Maka sekarang kalian supaya dijalankan, jadilah penumpang. Tadi yang katakan subhanalladzi asra bi abdihi. Sekarang tidak lagi kamu berjalan sendiri. Sekarang kamu tidak hidup lagi sendiri. Kamu bersama sang punya hidup. Sekarang kamu tidak mau wujud, kau bersama yang wujud. Kau sekarang bukan lagi fana, baru lagi. Sekarang bukan lagi muhadas, tapi kau sudah kodim bersama yang kodim. Tadi semua, kau sudah kembali. Jadilah penumpang pada perahu itu. Nun, nur tadi semua. Kembali dari nur, kembali pada nur. Itu tujuan perjalanan. Diri dohir kita dari Nur Muhammad, diri batin kita dari Nur Muhammad, dari awal pun. Maka lahirkanlah Muhammad jadi khotamun nabiyyin. Tadi semua. Maka tadi, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah
khatamun nabiyyin. Nah, itulah tiplul ma'ani. Rasulullah hadirkan, karena hanya Rasulullah yang selalu bersama dengan Allah, hanya utusannya yang bersama dengan yang mengutusnya. Manis itu hanya bersama gula tadi semua. Nah, demikian pula hidup. Kalau hidup seumpama manis tadi semua, dan hidup itulah hakikat Tuhan tadi semua. Tadi lahirkanlah itu Muhammad. Muhammad yang ada ya merupakan hakikat daripada wujud Tuhan, itulah Muhammad tadi semua ya. Maka sekarang berarti kalian sudah akan ngerti sholat, akan ngerti tawakal tadi semua ya. Setelah engkau lahirkan Muhammad itu, insya Allah akan menjadi muslim karena sudah lahir mim. Bukan Islam lagi tapi muslim. Tadi orang, nah itu orangnya, manusia yang berserah dirilah yang disebut muslim. Manusia yang berserah dirilah yang disebut mukmin. Iman tanpa mim tanpa jadi mukmin. Islam tanpa mim bukan muslim. Ikhlas tanpa mim tanpa mukhlas. Tadi semua ya. Tadi semua. Itulah hakikat daripada nafas. Itulah yang harus sadar oleh kita, karena nafas itulah merupakan hayatnya Allah. Pada saat keluar disebut nafas, tapi pada saat ke dalam itulah hidup tadi semua. Maka orang hidup dan mati tergantung daripada nafas. Nah, disinilah sebetulnya letak masalah pada diri kita manusia, sahabat. Pada saat kalian sadar kepada nafas itu, kalian bisa merubah nasib tadi semua ya. Kalian bisa merubah takdir. Tadi mamin nafasin tubdihi illa walahu qadarun bika yumdihi. Tadi semua ya. Karena kau sudah bertemu dengan sang pemilik nafas itu yang sejati tadi semua ya. Diri sejati tadi semua. Syariat untuk kamu belajar mengenali mengatur diri. Thariqat untuk kamu belajar mengenali diri. Hakikat kamu untuk belajar berserah diri. Makrifat kamu untuk bertemu dengan sejatinya dirimu. Nah, berarti sudah bersatulah gelombang frekuensi tadi antara nufus, nafas, anfas, tanapas dalam satu laan nafas tadi semua. Maka guru saya pernah mengatakan, Abah mengantarkan seluruh murid dengan sekali helaan nafas tadi semua ya. Dan di situ ada takdir Allah tadi semua. Jadi ya pahami ya sahabat tadi semua ya, karena kalian dengan sadar nafas maka kalian akan bahagia. Dengan sadar nafas kalian luar biasa karena bukan kalian diri lagi tadi semua ya. Dan untuk sadar nafas cuma syaratnya tadi sekali-kali belajarlah, kata Imam Ghazali, Lailatul Qadar terjadi pada saat angin berhenti berhembus, tapi yang dimaksud adalah berhentilah bernafas sejenak. Tahan lidah tekukan, gigi dirapatkan, tarik nafas lewat hidung, tahan, buang lewat hidung. Tarik nafas lewat hidung, tahan. Pertama Allahu Hakun, tarik nafas ke hidung, tahan. Diamlah sekuat kalian. Kata Imam Ghazali, biarkan angin tidak berhembus, biarkan ombak tidak. Pada saat ombak laut sudah tidak ini kata Imam Ghazali, itu maksudnya ombak itu adalah sumpama darah kita. Dugdeg, dugdeg, dugdeg. Pada saat kalian tahan nafas, angin berhenti berhembus, itulah yang disebut la sautin la harfin tadi semua ya. La sautin la harfin, berhentilah bernapas kita. Ya. Maka disitulah ada tadi. Berarti ibaratkan gelombang radio, sahabat, akan ketemu gelombang radio itu. Kamu hanya akan bisa mendengarkan frekuensi radio apapun kalau kamu ada satu gelombang frekuensi. Nah itu tadi semua satu kan, itulah mi'raj. Maka as-salat mi'rajul mu'minin. Nah itu mi'raj. Al-mu'min mir'atul mu'min. Si mu'min itulah yang disebut, yang hidup itulah. Pada napas itulah al-mu'min tadi semua. Apakah napasnya itu keluar dalam keadaan mukmin ataukah napasnya keluar dalam keadaan kafir? Tadi semua ya. Iya. Nah, kemudian setelah narik napas dari hidung, kalau dalam berwudu adalah tahan, buang tadi semua. Tapi pada saat kamu sedang duduk, merapatkan gigi, membalikkan lidah ke atas, tarik pertama Allahu Hakun, dalam hatimu Allahu Hakun, setelah sehabis sekuatnya napas kamu dalam hati Allahu Hakun, Allahu Hakun, Allahu Hakun.
ingatlah dia al-haq lah, Allah al-haq lah yang membuat kalian tadi. Allah hayyul qayyum tadi semua yang akan berdiri, maka kalian akan berdiri dengan berdirinya Allah, sang kehadiran, sang hidup, sang tadi ya yang disebutkan qiyamuhu binafsihi. Nah, itulah maka kenapa sekarang manusia tidak bisa berdiri sendiri, selalu bergantung pada orang, nyari-nyari orang, gelimpungan. Karena kamu tidak bisa menghadirkan sang qiyamuhu binafsihi. Dari semua, kamu akan bernapas dengan dirinya. Dari semua, satu frekuensi, satu gelombang dengan napas dirinya, sadar dalam napas. Dari semua, ya. Itulah dzikir. Kemudian tarik lagi napas dari hidung lagi, tahan. Sekarang dalam hatimu katakan Allahu hayyun, Allahu hayyun. Yang hidup itu dia. Allahu hayyun, Allahu hayyun, 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 hayyun. Terus sampai kamu habis napas. Buang lagi napas. Yang tadi tarik napas di hidung, tahan, buang di hidung. Sekarang tarik napas di hidung, tahan, buang di mulut. Buang ke tadi mah. Sekarang tarik, buang di mulut. Sampai habis, kata Imam Ghazali, sampai habislah angin itu berhembus. Itulah sahabat tentang zikir nafas tadi semua ya. Nah, sekarang dibalik tadi semua. Tarik nafas di mulut, buang di hidung. Kalau tadi tarik nafas di hidung, buang di mulut, tarik nafas di hidung, buang di hidung. Sekarang tarik nafas di mulut, sekuat-kuatnya tariklah. Karena inilah semuanya udara. Inilah kehidupan. Tarik sekuat-kuatnya kepada diri kalian. Diamlah. Katakan dalam hati, Allahu qayyum. Biar dia berdiri sendiri. Allahu qayyum, Allahu qayyum, Allahu qayyum, Allahu qayyum dalam hatimu. Buanglah di hidung. Tiup oleh kalian Allah, tapi lewat hidung. Buang sehabisnya, tarik lagi dari mulut. Allahu wadud. Ya, jadi Allahu hakun, sekali napas, tarik di hidung, tahan, buang di hidung. Sekali lagi napas lewat hidung, tarik di hidung, tahan, buang di mulut. Allahu hayyun. Sekarang tarik di mulut, Allahu qayyum, tarik di mulut, tahan, buang di hidung. Tarik lagi nafas, Allahu wadud. Kemudian yang terakhir satukan, tarik nafas. Dalam hatimu, Allah hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Terus bolak-balik, Allahu hayyun. Sadari, hayyun, hidupku, hidup dia. Qayyum, berdiri dia. Itulah untuk melatih kesadaran, sehingga sesungguhnya adalah takdir ada di tanganmu. Tadi tuh, mamin nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika. Kamu yang menentukan takdir. Kamu yang menentukan nasib. Karena kamu adalah aku adalah kamu, aku adalah. Tadi semua. Al-abid wal ma'bud wahid. Tadi semuanya. Napasmu adalah hidupku. Napasmu hayatku. Tadi semua. Ya. Itulah sahabat. Maka kata Allah, wabdagi fima ataqallahu darul akhirah. Itulah darul akhirah. Dar itu kampung, akhir itu akhir. Maka ada perubahan nasib di akhir sebelum napas dan di akhir setelah napas. Maka dikatakan, mamin nafasin tubi ila walu qadarun. Sesungguhnya dalam setiap helaan napas yang kau hembuskan ada takdir yang kamu bisa rubah. Nah tadi bayangkan sahabat, sampai Allah mengajarkan Nabi Musa pada saat umat Nabi Musa itu sudah musyrik pada Allah karena menyembah Samiri, mengikuti Samiri, menyembah sapi. Nah selama ini kan masalahnya kita ini, kenapa keluar dari surga? Karena kita ini sudah menyembah tubuh kita. Ini masalahnya. Itulah kenapa semua amalan yang Abah ajarkan dalam STS ada sadar. Sadar, STS, sadar, tenang, senang. Tadi semua. Ini tadi. Allah sudah mengatakan kepada Adam, kepada Hawa, pasangan, kepada kita sebetulnya Allah sudah mengatakan, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogoda. Hai susi'tuma, tadi semua. Wala taqrabu hadhihi sajarah. Nah inilah kita lupa pada Allah mendekati buah khuldi. Bukan Allah yang diingat, tapi yang selain Allah tadi. Makanya hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Buang lewat nafas tadi.
buanglah segala kesulitan, masalah, penyakit. Ma fi qalbi ghairullah. Nur, isilah dengan Nur Muhammad tahali. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tidak lagi ilah kecuali dia. Dialah yang bisa merubah nasib. Maka dalam hikam sawabikul himam la takhrikul aswarul akdar. Tidak bisa kamu menembus dinding takdir Allah. Tidak ada. Kenapa kita banyak terhalang tadi semua? Tadi karena kita suka mengejar perkara yang dijamin, menjauhi, tidak melakukan yang disuruh. Kata Abah juga, rizki nggak ada dalilnya. Allah nyuruh kita cari rizki. Ya, Allah dalam segala perkara itu sampai wa'mur ahlaka bisolat wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Suruh telanjang oleh Allah. Telanjang, ya. Kalau kata Ebit, nah, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Tuh, telanjang. Al-imanu uryanun. Al-imanu kulluh, al-imanu uryanun. Iman itu telanjang. Walibasuhu taqwa. Dan pakaiannya adalah takwa. Itulah. Gantikan pakaian takwa pada dirimu. Maka segalanya akan datang pada. Ingat. Innalillah itu maksudnya semuanya milik Allah. Semua milik Allah ingin kembali pada Allah. Lautnya ingin kembali pada Allah. Lautnya, gunungnya, mobilnya, Mercedesnya, Velfire-nya, Lamborghini-nya, Yakutnya, Jabarzutnya. Semua isi dunia ini ingin kau datangi. Dan Allah sudah nyuruh. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Wa jannatin arduhas samawati wal ar. Mu'iddat lil muttaqin. Nah, tadi siapa yang takwa tadi? Yang uryanun. Al-imanu uryanun, maka kau akan diliputi oleh dia. Walibasuhu taqwa. Tadi pakaian takwa, pakaian Tuhan. Tadi semua, ya. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat tadi. Maafi kolbi gorila. Bukan hanya usahakan tapi nggak sadar-sadar. Tadi semua. Nah, tiada aku yang ada Allah, tiada aku yang ada Allah, yang ada aku ada Allah. Tiada aku yang ada Allah dari semua. Maka adik, ini yang harus dipahami oleh kita. Sadar semua, ya. Sadar. Maka tadi ada dikir ma'agoflatin tadi yang tadi. Karena masih goplah lupa udah ilah masih goplah semua. Itu pun udah nyebut la ilaha illallah masih pikiran hati kemana-mana, ke sawah, ke kebun, ke kantor. Harusnya dikir itu menapi isbat, malah menarik segala sesuatu, utang, kepusingan, masalah semua. Tadi semua dikir ma'agoflatin, naikkan dikir ma'ayakdotin. Hatinya, dikir tariqat Allah, Allah, Allah. Bukan hanya nyebut nama Allah, sebenarnya hatimu, walaupun 1 miliar, Allahu, Allahu, Allahu. Tapi tinggal sadar, nafas tadi juga sama. Tiada dampaknya. Tadi semua. Maka nanti harus naik lagi kepada zikir ma'akhudurin. Tadi zikir ma'agoflatin dengan illah, la ilah, illah. Hati, dikir tariqat Allah. Itu ma'ayakdotin. Tapi kalau berhenti di situ juga ada dampak. Masuk lagi sampai hudur. Tadi hudur itu sadar. Keluar masuk napas, keluar masuk napas, keluar masuk napas, keluar masuk napas. Dan kira kalian bisa latih kapanpun, dimanapun. Ya, hadir dengan nafasmu. Ya. Maka sering-seringlah kata Abah, duduk, matikan diri. Tadi semuanya. Nanti apalagi kalau saya udah bisa mematikan diri, tariklah segalanya dengan pikiranmu. Karena disinilah kendalinya. Ada takdir yang bisa kamu rubah dengan dirimu. Karena setelah kamu adalah dirinya. Gitu loh. Bukan kamu yang bisa merubah. Maka sawabikul himamilah takhrikul aswarul akdar. Tidak bisa kamu menembus dinding takdir. Dialah yang bisa itu. Tapi dia hanya ada kalau kamu tidak ada. Itu doang syaratnya. Dan dia tidak minta selamanya kamu itu adalah ada. Selama. Enggak perlu.
Cukup aja Nabi juga mi'raj, naik turun lagi, balik lagi, kembali lagi pada istrinya. Bahkan istrinya tambah banyak setelah Nabi itu mi'raj. Oh gitu. Nah, tadi semua. Kembali lagi karena kita di dunia ini harus menikmati surganya Allah. Tadi. Wa'id apa namanya? Ada wa'id kulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, turunlah ke surga. Inilah bumi ini surgamu. Nikmatilah. Nikmati Parisnya, nikmati Singapura, nikmati Barcelona, nikmati London, nikmati semua. Seoul, nikmati tadi semua, ya. Karena Allah wasi'a. Apa kata Allah? Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal arduhas samawati wal seluas langit dan bumi. Inilah surga yang kau bisa nikmati. Ya Adamuskun. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Tapi satu syarat kata dia. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Janganlah kau dekati huldi. Tadi. Itulah kenapa abalati nafas, keluarkan. Buang nafas sekuatnya. Buanglah segala apa yang ada di dalam jantungmu, di nufus. Kan hati-hati. Nufus inilah jantung yang bisa mempengaruhi pikiranmu. Maka jantung adalah adalah rajanya, pikiran adalah jenderalnya dari semua. Di sini ada neuron, maka ada apa namanya? Ahli-ahli ini menggunakan neuro apa ya? Maka kalau pusing nurbion, gitu kan Pak tadi. Ini juga sama, ada otak. Jantung kita ada otaknya, akal kita pun ada otaknya. Biarkan dia komunikasi antara rajanya dengan jenderalnya. Nah, disinilah nanti kalian ciptakan. Kalau di dalam Kifayatul Awam Tahsul Qadim itu adalah ciptakan kodok yang kamu inginkan, gitu loh. Dari semua. Kalau Abah bilang tadi, kalian kalau nggak percaya, tulis kalian yang kalian inginkan di kodok pikiran kalian. Itulah dengan jangan ke orang Barat udah di situ semua. Orang Islam masih rotib aja tadi semua. Tawasul, istighosah, tadi semua. Maaf. Orang itu sudah menggunakan kuantum. Energi yang di luar kita, yang di dalam kita yang sudah dahsyat tadi semua. Yang kalian bisa terbang ke Mekah hanya dengan pikiran. Kemanapun kalian sudah pergi ke dunia manapun, maka pikiran kita secepat kilat akan membawa kalian ke situ. Set. Nah, nanti itu digunakan oleh kalian pada saat kalian ingin pergi kemanapun yang kalian mau. Disitulah. Kenapa dikatakan mamin nafasin tubdih illa walahu qadarun fi kayyimdika. Ada takdir yang bisa kamu rubah oleh dia. Sawabiku. Cuma syaratnya kata saya itulah arih nafsaka minat tadbir tadi semua ya. Maka saya atau ilah mengatakan tadi semua ya adalah apa namanya arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu dari mengatur apa yang telah dilaksanakan oleh selainmu untuk dirimu. Tidak perlu kau lakukan lagi. Cari duit itu ngapain capek-capek. Namanya juga tawakal. Tinggal kamu mau dikerjakan oleh dirimu atau oleh Allah. Maka begitu banyak kalimat dalam hikam tadi semua ya. Apa yang bisa kita lakukan ya sesungguhnya. Ada begitu aduh ini kalau orang paham hikam saja sebenarnya udah beres urusan tadi semuanya. Bahwa yang dikatakan mata waqoba matlabun anta tolibu bi rabbika. Permintaan tidak tertahan kalau dia yang ada. Wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Apa yang bisa kamu lakukan oleh dirimu? Itulah tawakal, kamu yang mau mengerjakan atau Allah yang mengerjakan, terserah. Kalau mau menggunakan cara fisik silakan tadi semua. Tadi memindahkan 1 ton dengan tenaga, waduh susah. Tapi memindahkan 1 ton dengan pikiran sebentar bisa pindah. Itulah yang diajarkan Nabi Sulaiman dengan memindahkan istana Ratu Balkis. Bahkan Nabi Sulaiman tidak mau lama, sekedipan mata. Nah, itu sudah diajarkan Tuhan. Bahkan diajarkan oleh Zakaria, oleh Maryam kepada Zakaria. Sampai Zakaria bingung pada Maryam. Maryam itu bukan Rasul. Tapi setiap masuk ke dalam mihrabnya Maryam, loh, kamu udah ada makanan. Nah, itulah. Tuhannya Tuhan dahulu. Masa? Nah, inilah orang sekarang. Zakaria aja seorang nabi, belajar dari Maryam. Berarti jangan pernah kamu anggap orang yang bukan Rasul itu nggak cerdas. Tadi semua. Tadi semua.
Itu Quran begitu banyak kalau mengisahkan tentang, nah ini yang tinggal dirubah adalah paradigmanya. Paradigmanya tadi semua. Kamu kalau selalu berpikir fisik ya sekarang mau pergi ke Bandung saja udah berapa jam pikirannya. Ngantarkan badan ini lama. Tadi semua sahabat ya. Tapi sekarang nih teman yang ada Mas Bambang di Irian, cepat tuh menyaksikan Abah. Set, begitu dinyalakan on, Abah langsung ada di Irian. Jeng, itu. Ini sebetulnya energi yang harus kalian ciptakan. Karena nanti ke depan itu, fisik itu udah lambat, udah telat tadi semua. Ya. Itulah kenapa sekarang itu adalah sedang dibangun oleh mereka adalah adalah energi yang di luar fisik ini. Karena inilah manusia. Manusia ini makhluk yang aneh bin ajaib tadi semua. Ya. Ini yang harus dipahami. Ya. Maka saya kata ari nafsa kaminat tabir fama qoma bihi ghairuka anka. Perhatikan, ya kalau kamu yang ada, dia nggak mau kerja. Loh, tadi la ilaha illallah itu nabi isbat. Kalau kamu ada kamu kerjain tuh. Makanya nyari duit susah, nyari usaha susah, ingin apa susah. Ya kamu yang ngerjain tadi. Saat yang mengatakan mata waqafa matlabun anta tolibu bi rabbika. Permintaan tidak tertahan selama engkau meminta dengan dia. Karena yang wujud hanya dia. Segala yang selain dia adalah Adam. Mana mungkin yang Adam mau minta mengatur pada yang wujud. Maka inilah yang harus dipahami. Maka biarkan yang wujud minta pada yang wujud. Hanya dia yang bisa minta pada dia. Hanya dia yang tahu dia. Tadi. Wala tayassara matlabun anta talibu bi rabbika wa nafsika. Dan tidaklah mudah. Segala perkara yang kau minta adalah dengan dirimu. Bersandar dengan kekuatanmu. Bersandar dengan ilmumu. Maka lihat dalam diskusi kata Allah. Hei manusia. Kalau kau berjalan kepadaku dengan amalmu. Aku akan uji, aku akan periksa, akan hisab amalmu. Hei manusia, kalau kamu berjalan kepadaku dengan ilmuku, maka ilmumu, hujah ilmumu akan kuuji. Hei manusia, kau berjalan kepadaku dengan ilmu ilmu ma'rifatmu juga akan kuuji hujahnya. Tapi kau berjalan dengan akulah yang ngurus. Tuh, coba, inilah tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki madmun, silahkan lewat kuli, macul, madmun. Ada rezeki maksum, juga sama, ke kantor, itu semua. Ada rezeki mamluk, hanya kalian main-main, usaha ini, usaha hanya milik aja. Oh, ini kebun saya, mobil saya, rumah saya, mati aja. Ya, itu bukan rezeki, mamluk, milik. Maka banyak orang punya milik tapi bukan rezeki. Ngapain? Capek-capek kalian usaha bikin PT, bikin ini. Oh, ini Lamborghini saya, ini kebun saya, ini rumah saya. Tapi kalian tidak pernah menikmati rezeki yang Tuhan siapkan. Karena rezeki itu sesuatu yang kalian makan. Maka sebenarnya kalau bagi kalian yang sudah al-mutu qabla antamutu, rezeki itu tidak berhenti. Wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun yarja. Allah kepada kalian yang sudah mati pun di alam ini, mereka hidup sebagaimana hidupnya kita. Kalau Allah bilang rizki, berarti rizki bersetubuh, rizki tidur, rizki makan, maka tidak ada mati itu. Itulah yang katakan adalah bahwa sesungguhnya kata baginda Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna ila min daril fana, hanya pindah saja. Maka cuma syaratnya kita harus di sini harus bertemu dengan dia. Nah silakan. Kalau Bapak mau menggunakan syariat, fisik, tadi semua ya berarti ya tadi. Ya. Karena ada cara Tuhan yang sangat canggih, kata Tuhan, lu mau kerjain, ya silakan. Tapi kalau aku yang, makanya bahasa tawakal mewakil pada Allah. Tadi semua, ya. Nah, yang disebut rizki mau'ud adalah rizki yang dijanjikan Allah itu. Yang Allah melarang kamu, kapain kamu bekerja. Hei, terima kasih kata saya atoilah. Ari nafsaka minat tadbir. Pama qoma bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Maka Allah katakan wa ka'ayyin min dabatin illa tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiun alim. Ya. Kata Allah, segalanya ada rezekinya. Cuma manusia hilang kesadaran. Binatang dabbah saja aku rezeki. Ya. Segalanya. Kenapa kita ada cara mudah dari Allah? Kita cari susah. Dari semua, ya. Dan Allah tidak menyuruh itu sampai kata Allah wa'mur ahlaka bisalat wastabir 'alaiha. Ada kaitan salat dan sabar. Isilah kuncinya. Cuma orang diartikan salat juga
Hanya berdiri saja. Maka kata Nabi, banyak orang sholat tapi nggak sholat. Banyak orang haji tapi nggak haji. Banyak orang saum tapi iftar, kata Nabi. Tapi ada orang iftar tapi saum. Nah inilah, kita ini berilmu tidak boleh hanya satu lapis tadi semua. Karena banyak sekarang ini manusia adalah iftar tapi saum tadi semua. Ya. Maka inilah yang makanya mari kita kembali pada Ramadan itu adalah halal bihalal, kata Abah juga. Kenapa harus kita adalah ada yang odo itu adalah id secara hakikat, tapi ayyada yu'ayyidu. Untuk jasadnya kita ada iftar, ada fitri itu pesta pagi yang gitu. Sebetulnya itu bukan makna Ramadan doang, kapanpun kalian bisa Idul Fitri tadi semua ya. Tadi bukan hanya ada yang uduk, tapi adalah ayyada yu'ayyidu buat tubuhmu, wala tansa nasibaka minad dunya. Itu tadi semua, kelilinglah di dunia ini, nikmatilah surga Allah tadi. Tapi wala taqrabu hadhihi syajar, jangan kau dekati tadi. Kalau sudah terlanjur ke situ, Allah mengajarkan kepada kita, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis alaikum wa yumdidkum bi amwalin wal banin. Sebetulnya kenapa Allah wasyari'u ila magfiratim, cuma sayang orang artikan magfirah itu adalah istighfar, itu dengan ucapan istighfar itu taubat. Padahal istighfar itu taba ya tubuh taubatan, kembalilah kamu tidak ada, balikan kepada ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Itulah yang disebut dengan istighfar. Maka ada taibun, ada tawab, ada tohirin, tapi yang diminta oleh al-inabah, kembali sempurna. Tubuhmu kembalikan, lihatlah afalnya, hatimu asmanya, ruhmu sifatnya, rasamu adalah zatnya sempurna. Kembali, kul huwallahu ahad, esa, satu tadi semua ya. Nggak dilihat lagi afalnya, nggak dilihat lagi asmanya, nggak dilihat lagi apa namanya. Kalau kamu ingin menikah dengan perempuan, kalau barangkali awal jatuh cinta kamu rindu dengan namanya, boleh nyebutkan Santi, baru namanya. Tapi jangan berhenti di namanya. Masuklah kamu kepada afalnya. Datanglah ke rumah Santi. Minumlah kopinya. Kamu akan kenal kepada afalnya. Kemudian kenali lagi Santi lebih dalam kepada sifatnya. Maka engkau akan merasakan betapa nyamannya kamu bersama Santi. Di pada saat engkau sudah menikah dengan Santi, nggak usah lagi sebut-sebut namanya, nggak usah ingat lagi bikin kopinya, nggak usah lagi dengan sifatnya. Kau sekarang sudah la sautin la harfin, sudah menikmati tubuh Santi dengan rasamu tadi semua. Maka diam cukup di situ. Maka tadi man arafullah kala lisanahu, siapa yang sudah tahu Allah, diamlah lisannya. Man arafullah fahuwa Allah, kau hanya akan lebur merasakan kehadirannya dengan kenikmatan, kelezatan, zadbah yang tiada batas. Itulah Robiah Adawiyah yang menolak dinikahi oleh Hasan Banna, oleh Hasan Basri. Kata dia, aku bisa mendapatkan nikmatnya orgasme 1000 kali. Nah, itulah sahabat ya. Itulah para aulia Allah yang mereka adalah yang merindukan kebahagiaan. Itu saja barangkali sahabat, sehat semua dimanapun berada. Nanti malam adalah pengajian, insya Allah kita akan lanjutkan tentang nafas ini ya. Karena penting nafas, bagaimana latihannya. Tadi Abah sudah ajarkan tentang tarik nafas dari hidung, tahan, buang di hidung, tarik nafas dari hidung, tahan, buang di mulut, tarik nafas di mulut, tahan, buang di hidung, tarik nafas di mulut, tahan, buang. Itulah untuk melatih kesadaran. Karena nafas itu adalah ruh, ruh itu adalah hayat, hayat itu adalah hidup, hidup itulah Allah yang nyata pada segala makhluk. Hidup satu, hanya tempat hidup yang banyak. Rasakan dia. Ya, kalau sudah hidup tidak ada yang busuk. Kalau sudah hidup, pohon pun tumbuh. Kalau sudah hidup, pohon pun berbuah. Kenapa tidak ada samrah dalam hidupmu? Karena engkau mati. Ya, itulah Allah katakan banyak manusia adalah mati. Bagaimana cara menghidupkan? Kembali kata Allah. Wa'id qala ya Musa. Wa'id qala Musa ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bitikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Kalau ingin karena dosa telah menyembah sapi yang bernama adalah yang dibuat oleh Samiri, Allah sedang nyindir kamu yang menyembah dirimu sendiri.
bunuhlah, kata Allah. Sembelihlah Musa, kasih tahu. Katakan kepada kaummu, wa qala ya Musa, ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah fatubu ila bari'ikum. Tadi semua. Tobatlah, taba ya tubu taubatan. Untuk apa? Dengan apa? Faktulu anfusakum. Matikan dirimu, fanakan dirimu. Man arafa nafsahu bil fana, faqad arafa rabbahu bil baqo. Kau bako bersama Allah. Itulah. Dia akan mengundangmu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Sekarang kamu sudah radiyatam, maka aku mardiyah, aku meridaimu. Sekarang fadkhuli fi ibadi, wadkhuli. Sekarang nikmati hidup di dunia ini. Nggak usah capek-capek, wahai hambaku. Nikmati saja apa yang kau mau. Kemanapun kau hadapkan, semuanya dan nikmat tadi. Kepada Nabi Adam mengatakan tadi, Wakulna ya Adam muskun anta wa jaujuka jannah. Nikmati dunia ini. Wakula minha rogoda. Baju tinggal make, buah tinggal makan, duit tinggal ambil. Tadi semua. Cukup kalian punya kartu ATM saja. Nggak usah dipikirin siapa yang ngisi. Kalian ambil saja sesuai pikiran. Tadi semua. Nggak usah lagi ikat saldo. Maka Abah udah berapa puluh tahun nggak pernah lihat saldo. Karena selalu ingin uang itu ada. Itu tadi semua. Tapi jangan ngayal kalian. Tadi semua. Kalau belum sampai ke situ. Tadi semua. Pokoknya setiap mau transfer dia ada duit itu. Tadi semua. Karena semuanya adalah tadi. Jangan dihalangi Allah itu. Kembali lagi. Kata Allah ada rizki mayyasha. Rizki sesuai kehendak Allah. Tadi semua. Ya. Sehat semua, berkah semua dimanapun berada. Insya Allah kita nanti jam 9.30 akan kita lanjutkan. Itu saja, mohon maaf atas kurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.